Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Wati Suara dimanapun kalian berada. Kali ini Wati Suara memenuhi request dari teman-teman kita, yaitu peserta KSN 2022 yang meminta membahas 4 soal requestnya untuk dibahas di channel ini. Oleh karena itu, selamat menyaksikan video ini. Kemudian kepada para sahabat yang lain, jika ada request soal-soal silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke, langsung saja soal pertama, yaitu mengenai konsep persamaan kuadrat. Diketahui persamaan kuadrat AE kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 tidak mempunyai akar bilangan real. Tetapi Dina mendapatkan akar 3 dan 6 karena salah menulis nilai dari A. Sedangkan Tony mendapat akar min 1 dan 2 karena salah menuliskan tanda dari A. Nilai dari 3B tambah 4C per A adalah. Nah, di soal ini ada 2 kasus yang terjadi, maka kita olah satu per satu. Untuk Dina, dia mendapatkan akar 3, berarti bentuk faktornya X bukan tambah ya, tapi kurang 3. Kemudian faktornya lagi akar 6, berarti X kurang 6 sama dengan 0. Karena salah menuliskan nilai dari A gitu ya. Kita nggak tahu nih nilai dari A-nya berapa dan kita belum bisa nebak. Coba kita lihat hubungannya ke punya Tony. Tony mendapatkan akar min 1, berarti X tambah 1 bentuk faktornya. Kemudian akarnya 2, berarti X kurang 2 bentuk faktornya sama dengan 0. Nah, katanya di sini karena salah menuliskan tanda dari A. Kalau tanda dari A misalnya kalau nanti didapatkan min 1, maka seharusnya 1. Kalau min 2 seharusnya 2. Berarti hanya kebalikan tanda ya. Maka ini bisa kita kerjakan langsung bentuk persamaan kuadratnya. Kira-kira A-nya berapa ya yang salah tulis itu? X kali X kuadrat, X kali min 2X, 1 kali X positif X, 1 kali min 2 adalah min 2 sama dengan 0. Berarti ini kita sederhanakan X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk persamaan kuadrat yang ditemukan oleh si Tony. Namun ini kan A-nya 1 ya, kalau nggak ditulis di depan A itu kan koefisien X kuadrat 1. Katanya dia salah tulis, maka seharusnya koefisien dari persamaan kuadrat ini adalah negatif 1. Maka kita tinggal tambahkan tanda negatif di depannya gitu. Berarti yang aslinya adalah yang min X kuadrat kurang X kurang 2. Ini yang benarnya gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya bukan ini nih, yang ditanya itu adalah 3B tambah 4C per A. Maka kita cari ya, 3B tambah 4C per A sama dengan 3 kali B itu yang di depan X, berarti min 1, ditambah 4C yang di belakang yaitu min 2 per A kita kebetulan min 1. Maka 3 kali min 1 min 3, 4 kali min 2 min 8, min 3 tambah min 8 berarti min 11 per min 1, maka hasilnya adalah 11. Sehingga kita bisa temukan jawaban dari soal ini adalah pilihan yang D gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita menggunakan konsep bilangan, di mana yang diketahui dari soal adalah ada 3 bus nih, bus A, bus B, bus C. Dengan pergerakan waktu dan rutenya telah ditetapkan atau telah ditentukan seperti pada gambar. Nah, di sini yang diketahui setiap 12 menit bus A dapat menempuh rute PXSXP. Kalau kita lihat di sini rutenya itu P-nya di atas ini tadi ya, PXSP. Dia 12 menit, berarti P ke X ke S udah 2 kali, S ke X 3 kali, X ke P lagi 4 kali. Maka selama 12 menit itu masing-masing dia menempuh jarak yang ini adalah 12 bagi 4, berarti 3 menit. Kemudian ini bus A ya, kemudian bus B menempuh Q X, berarti Q X X T T X X Q. Dia menempuh 20 menit, maka masing-masing dia tempuh 5 menit. Kemudian bus C 28 menit, berarti 1, 2, 3, 4. Kembali lagi ke posisi awal, 28 menit bagi 4 dapatnya 7 menit. Sehingga bisa kita simpulkan nih di sini, masing-masing dia punya KPK-nya. Nah, di sini coba lihat dulu, pada pukul 13 bus A mulai berangkat nih. A, B, C mulai berangkat dari titik P, Q, dan R masing-masing dan mengulanginya sampai pukul 23 malam.
Di antara pukul 5 sore dan 10 malam, berapa kali sih 2 atau lebih bus tiba di X secara bersamaan? Nah, ini konsep KPK sebenarnya ya. Kalau kita buatkan rutenya, itu masing-masing kita perhitungkan bus A dulu. Bus A itu tadi setiap 3 menit ya, berarti 3. Nyampe lagi di X berarti 2 kali tempuh nambah 6, 9. Nyampe lagi di X berarti tambah 6 lagi, 15. Kemudian 21 dan seterusnya gitu ya. Kemudian bus B tadi setiap 20 menit berarti 4. Setiap 20 menit berarti 5 ya. 5, kemudian dia 5, 2 rute kembali ke X berarti tambah 10 sama dengan 15, tambah 10, 25, tambah 10 lagi 35. Kemudian untuk bus yang C, 28 bagi 4 tadi 7 ya. 7 kali 21, 35, 35 nambah 14, 49 dan seterusnya. Nah, ini baru KPK dari masing-masing perjalanan rute bus terhadap X, posisi X gitu ya, A, B, C. Kemudian yang ditanya bukan itu ya, yang ditanya itu berapa kali sih 2 atau lebih bus, artinya 2 bus dan 3 bus bersama-sama nyampe di X. Maka cara yang bisa kita tempuh adalah kita cari dulu kemungkinan dari masing-masing rute 2 bus dan 3 bus. Kita lihat dulu bus A dan bus B bersama-sama. Maka kita cari AB. Itu KPK-nya adalah A tadi 3 ya suku awalnya, B 5, maka KPK-nya adalah 15. Maka untuk mencari KPK selanjutnya kita tinggal menggunakan kali 2 saja, 30 P. Anggap P itu bilangan konstanta yang memenuhi, yaitu bilangan asli positif ya. Kemudian untuk bus A dengan C, maka dia akan memenuhi. A itu kan tadi 3 setiap 3 menit, C 7, berarti 3 kali 7 21. Maka 2 kali 21 42, kita kasih variabelnya Q. Kemudian untuk B dan C 5 dan 7 berarti KPK-nya 35. Berarti di sini 70 R. Nah, untuk ketiga-tiganya bersama-sama yaitu A, B, C, otomatis KPK dari 3, 5, dan 7. 3, 5, dan 7 KPK-nya adalah 105. Kalau kita kali 2 di sini berarti 210. Anggaplah kita kasih variabelnya K ya, konstantanya ya. Nah, kemudian ini kan baru kita perhitungkan waktu untuk mereka bersama-sama nyampe di setiap titik X. Sekarang kita perhitungkan dari hitungan jamnya. Yang dia butuhkan itu di antara pukul 5 sore dan 10 malam. Otomatis kita harus memperhitungkan gerak awalnya, yaitu mulainya dari pukul 13. Kemudian kita perhitungkan jarak yang pengen dicari adalah sampai pukul 5, awalnya 5 sore ya. Maka pukul 13 sampai pukul 17 atau 5 sore itu berapa jam? 13, 14, 15, 16, 17, berarti 4 jam. 1 jam berapa menit? Nah, 1 jam itu ada 60, berarti 4 jam kali 60 adalah 240. Otomatis batas awal dari waktu yang untuk menempuh adalah 240 menit. Nah, sini tandanya besar sama. Kemudian kita cari waktu maksimalnya dari pukul 13 menjelang pukul 23. Pukul 13 sampai pukul 23 itu ada 9 jam, berarti 9 kali 60 menit jadinya 540 menit. Berarti di sini kita bikin kecil sama dari ya. Kecil sama dari 540. Nah, kita perhitungkan masing-masing. AB tadi bersama-sama rentang waktunya 15 tambah 30 P. Maka ini bisa kita cari dengan konsep pertidaksamaan linear ya. P-nya bisa kita dapatkan besar sama 8. Ini hasil pembulatan ya. Karena hasilnya bilang berkoma, kecil sama 17. Sehingga kita dapatkan di sini dari 8 sampai 17 itu ada berapa kemungkinan? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 10 kali atau 10 kemungkinan mereka bersama-sama gitu. Kemudian kita lanjutkan. Ini baru kemungkinan si A sama B yang bersama-sama. Kita cari si A sama C-nya lagi ya. Untuk A dan C, rentang waktunya tetap sama kita bikin. Berarti 21 tambah 42 Q
kecil sama 540, besar sama dari 240. Maka di sini 6 kecil sama kecil sama 12. Maka hasilnya adalah 7 kali. Begitu juga untuk si BC. BC 35 tambah 70R kecil sama 540, besar sama dari 240. Maka ini bisa kita dapatkan R-nya besar sama dari 3, kemudian kecil sama dari 7. Hasilnya adalah 5 kali. Nah, udah kita dapat ya 10, 7, dan 5. Ini untuk yang 2 bus bersama-sama. Sekarang kita hitung untuk yang 3 bus bersama-sama, kira-kira berapa angkanya gitu ya. Berarti kita mulai dari 105 tambah 210K tambah kecil sama 540, besar sama 240. Maka K bisa kita dapatkan bersama 1, kecil sama 2. Maka ada 2 kali kemungkinan mereka bertemu secara bersama-sama ketiga-tiga busnya. Nah, sekarang yang ditanya itu kan yang paling tidak 2 bus bersama-sama. Otomatis kita perhitungkan yang 2 bus saja, kemudian yang 3 bus juga. Nah, ini sebenarnya pakai konsep diagram Venn. Namun di sini Watiswara langsung saja, boleh nanti diuji ya pakai diagram Venn-nya. Sini tadi kan yang bersama-sama A dan B ada 10. Kita tambahkan dengan yang bersama-sama A dan C itu ada 7. Kemudian yang bersama-sama si siapa lagi? B dan C ya, bus B dan C dapatnya tadi 5 ya. Kemudian kita kurang sebanyak, kalau kita gambarkan irisan dari diagram Venn kita yang 3 ini, bus A, bus B, bus C, itu akan kita kurang sebanyak 2 kali dari irisan mereka bertiga bersama-sama, yaitu sebanyak 2 kali juga. Maka 2 kali dari angka 2 yang ini gitu. Sehingga kita dapatkan hasilnya 10 tambah 7, 17 tambah 5, 22. Kita kurang dengan 4, maka total yang kita dapatkan adalah 18. Nah, inilah konsep untuk mencari bagaimana sih cara menemukan hasil dari menentukan berapa kali 2 atau lebih bus tiba secara bersamaan dengan rentang waktu pukul 5 sampai 10 malam. Maka jawabannya adalah 18. Oke, kita lanjutkan ke konsep berikutnya, soal yang ketiga. Nah, di sini ternyata ada konsep kombinatorika ya. Kombinatorika. Nah, mari kita baca dulu soalnya. Di suatu fasilitas kesehatan, 4 pasang suami istri sedang mengantri untuk disuntik vaksin satu persatu. 4 pasang ya, berarti ada 8 orang. Jika setiap suami menghendaki istrinya terlebih dahulu disuntik, artinya istri dulu baru suami. Namun tidak perlu berurutan, artinya istri satu dengan suami satu nggak harus saling berurutan letaknya gitu. Banyak urutan penyuntikan vaksin berbeda yang mungkin. Nah, ini bisa kita bikin formatnya atau polanya terlebih dahulu. Misal nih kita anggap ada istri 1, suami 1, istri 2, suami 2, istri 3, suami 3, istri yang keempat, suami yang keempat. Nah, di sini karena harus istri duluan baru suami, maka pola suami duluan sama baru istri itu tidak berlaku ya. Artinya pola kita selalu AA di sini. Ini A, misalnya kita anggap. Ini BB gitu. Ini CC, ini DD. Kenapa? Karena istri 1 S1 ini tidak berlaku dengan S1 I1 gitu. Otomatis yang berlaku kan yang pola pertama ini aja. Kenapa tidak berlaku? Karena dia harus istri dulu baru si suaminya gitu. Maka di sini kalau kita anggap pola 1 adalah AA karena ada 2 ya unsurnya, sehingga bisa kita anggap unsur pertama adalah AA, unsur kedua BB, unsur ketiga CC, dan unsur keempat DD. Itu hanya polanya aja ya untuk memahami kalimat atau kasus soal. Nah, sekarang dengan melihat pola yang ada, di sini sebenarnya ada berapa unsur sih? Ada 8 unsur ya, ada 8 orang yang berbeda. Namun ternyata dengan kasus atau pola yang kita temukan, itu ternyata bisa dianggap dari
dari 8 unsur yang berbeda terdapat masing-masingnya 2 unsur yang identik gitu dengan pola yang kita temukan tadi. Otomatis cara mencari atau menyelesaikan soal ini kita bisa pakai konsep permutasi yang memiliki unsur yang sama. Totalnya tadi ada 8, berarti 8 permutasi per unsur yang samanya AA ada berapa itu? 2 ya. Kemudian BB 2 juga. Kemudian CC 2 juga, DD-nya juga 2 juga. Oke. Maka kalau kita selesaikan ini jadinya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 faktorial. Kemudian ini 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, di sini kita ganti warnanya biar jelas. Nah, 2 faktorial yang ini bisa kita coret habis bagi ya. Kemudian 2 kali 2 kali 2 itu 8 ya. 2 kali 2 kali 2 8. Maka 8 ini bisa kita coret. Nah, sekarang yang harus kita cari adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 20. 20 kali 3 60. 60 kali 6 360. 360 kali 7. Nah, maka dapat hasilnya adalah 2520. Sahabat Wati Suara bisa cek lagi apakah benar hasilnya. Jika seandainya ada kekeliruan boleh dikoreksi di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan. Maka ini jawabannya yang kita dapatkan adalah pilihan yang C. Oke, good job. Lanjut ke soal berikutnya, soal keempat. Soal akhir dari video ini, yaitu konsep dari barisan dan pola bilangan. Misalkan B menyatakan barisan bilangan yang suku-sukunya B1, B2, B3, dan B4. Dan FB menyatakan barisan bilangan bulat dengan suku-suku B1 kurang B2, B2 kurang B3, B3 kurang B4, dan seterusnya. Jika semua suku dari barisan FFB adalah bilangan bulat C dengan C sama dengan 3, dan diketahui B1, B42 sama dengan B21, B42. Yang ditanya adalah B2. Nah, di sini yang harus kita pahami adalah dari barisan yang kedua ini nih. B1 kurang B2, B2 kurang B3, B3 kurang B4. Nah, dalam suatu barisan ini polanya pola barisan bertingkat ya. Kenapa? Karena ada F dalam kurung FB. Fungsi yang difungsikan lagi. Sehingga fungsi barisan bilangan kita yang awalnya B1, B2, B3, B4 kalau mengikuti barisan bilangan yang kedua ini, maka kita harus merubahnya menjadi min dari Bn, yaitu min dari B1, min dari B2, min dari B3, dan min dari B4. Kemudian kenapa harus dirubah begini? Karena ini kan misalnya kita anggap barisan aritmatika bertingkat ya. Itu cara mendapatkan beda dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan dari sini ke sini itu kan kita kurang tuh. Maka itu bisa kita dapatkan kembali sesuai dengan yang di soal. B1 kurang B2, B2 kurang B3, B3 kurang B4 gitu ya selanjutnya ya. Nah, sehingga didapatlah barisan bertingkat yang berikutnya, yang C itu di sini min 3. Ini ke sini juga min 3. Itulah yang dianggap dengan nilai C. Sekarang, dengan yang diketahui oleh soal C-nya sama dengan min 3, maka kita lanjut yang diketahui terakhir yaitu B21 kali B42. Nah, coba kita perhitungkan nih kemungkinannya. B21 kali B42 itu sama dengan B21 tambah B42 sama dengan 0. Nah, dari perkalian bilangan ini pasti salah satu harus 0 di antara mereka berdua supaya hasil akhirnya 0. Otomatis kalau B21 sama dengan 0 atau B42-nya sama dengan 0. Sehingga dari barisan bertingkat, ingat nggak sih pola barisan bertingkat? Waktu di kelas 8 nih, waktu kelas 8 bab 1 semester 1, barisan bilangan yang bertingkat itu untuk mencari UN-nya sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B ditambah N kurang 1 N kurang 2 per 2 dikali C. Nah, ini ya.
Sekarang kita udah punya nih B21 dan B42 sama dengan 0. Coba kita olah. Barisan kita tadi kan yang BN ya, B1, B2 gitu. Sekarang kita cari B42 sama dengan 0 nih. Kita olah. B42 berarti A ditambah 42 kurang 1 berarti 41B. Ditambah 42 kurang 1 ini 41 kali 40 berarti per 2 kali min 3. Maka ini bentuk sederhananya, ini harus sama dengan 0 ya. Maka bentuk sederhananya bisa kita tulis A tambah 41B sama dengan hasil kali mereka ini. Kita pindah ruaskan, ini hasilnya adalah 2460. Ini persamaan 1. Nah, kita olah lagi yang B21. B21 itu kalau kita olah dengan cara yang sama, kita bisa dapatkan sama dengan A tambah 20B sama dengan ditambah lagi berapa nih? 21 dikurang 1 20 ya. 20 dikali 20 kurang 21 kurang 2 hasilnya 19 per 2 kali min 3. Ini harus juga sama dengan 0. Maka hasilnya adalah A tambah 20B sama dengan hasil kali yang ini. Kita pindah ruaskan langsung ke arah kanan, itu hasilnya adalah 570. Cek dan recheck lagi ya sahabat ya. Nah, karena kita udah dapat dua buah persamaan, maka kita eliminasi untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. Oke, kita eliminasi di bawah saja. Nah, kita tulis ulang lagi. Tadi kita dapatkan persamaan satunya A ditambah 41B sama dengan 2460. Kemudian A ditambah 20B sama dengan 570. Kita eliminasi A sehingga ini habis. 41B kurang 20B, 21B sama dengan 1890. Silahkan dicari sendiri. B hasilnya adalah 90. Kalau B 90, kita pilih persamaan yang kedua ini untuk mencari A. Berarti A sama dengan 570 kita kurang dengan 20 kali 90 adalah 1800. Sehingga kita dapat nilai A-nya adalah min 1230. Oke, nilai A dan B udah dapat, maka tugas kita selanjutnya adalah mencari nilai B2. Nah, kita kembali ke konsep barisan bilangan B kita ya. Tadi nilai B kita itu adalah yang ini kan, yang warna biru ya. Min B1, min B2. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita tetap konsisten ke persamaan baris kita ini. Maka kita pilih min B2 nya dulu. Nah, karena kita mencarinya tadi dari awal pakai itu ya. Maka di sini min B2 itu sama dengan, kita masukin konsepnya. A kita tadi dapatnya min 1, 2, 30. Berarti min 1, 2, 30. Kita tambah dengan nilai B kita adalah 90. Di sini yang kita butuhkan kan di soal adalah B2 bukan min B. Maka kita kembalikan negatifnya. Negatif kali negatif berarti di sini positif. Berarti ini berubah jadi negatif. Maka hasil yang kita dapatkan untuk nilai B2 adalah 1140. Jadi untuk apa sih tanda min ini? Untuk membantu kita menentukan pola barisan bilangan agar antara barisan bilangan yang pertama dan kedua itu saling berhubungan. Nah, ini dia ya. Barisan bilangan pertama dan barisan bilangan kedua ini cocok berhubungan begitu. Makanya dikasih tanda negatif. Namun ketika ditanya B2 maka kita kembali ke sesuai yang ditanya soal. Sehingga jawaban yang benar itu adalah pilihan yang C, 1140. Oke, inilah dia 4 soal request dari teman-teman kita mengenai pembahasan simulasi KSN 2022 kemarin. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan 4 soal pembahasan ini teman-teman atau sahabat Wati Suara semua paham dengan penjelasannya. Maaf kalau ngomongnya agak beribet ya, tapi silahkan dipahami. Jika ada kekeliruan boleh dikonfirmasi di kolom komentar. Kita tunggu requestannya dari sahabat Wati Suara semua. Semoga lancar-lancar dalam persiapan KSN 2022. See you, bye-bye, and good luck untuk semuanya. Thank you.